Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 45. Yang pertama, angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam sastra Indonesia. Corak sastra angkatan ini lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Corak ini timbul karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang. Karya sastra angkatan ini juga dikenal sebagai karya sastra yang baru karena berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya. Tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing. Dimulai dengan munculnya sajak-sajak Chairil Anwar, berbeda dengan sajak Amir Hamzah yang masih mengingatkan kita kepada sastra Melayu. Sajak Chairil Anwar bernilai tinggi karena bahasa yang dipergunakannya ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan lagi bahasa buku, melainkan bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Segera Chairil Anwar mendapat pengikut, penafsir, pembela, dan penyokong, dan dalam bidang penulisan puisi muncul para penyair diantaranya Asrul Sani, Rifai Apin, S. Ruqyah, Walu Jati, dan dalam prosa Idrus pun memperkenalkan gaya menyual baru yang segera pula mendapat pengikut. Dengan munculnya kenyataan itu, maka banyak orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan baru telah lahir. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut angkatan sesudah perang, angkatan Chairil Anwar, angkatan kemerdekaan, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan angkatan 45. Nama ini menjadi populer dan digunakan semua pihak sebagai nama resmi. Namun, meski sudah memiliki nama angkatan ini, belum memiliki sendi-sendi dan landasan ideal. Baru pada tahun 1950, surat kepercayaan gelanggang dimuat dan diumumkan. Selanjutnya, surat kepercayaan gelanggang diterbitkan oleh majalah Siasat pada tanggal 22 Oktober 1950. Yang kedua, pelopor angkatan 45. Beberapa pelopor angkatan 45 diantaranya Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Ketiga, pengarang angkatan 45. Yang pertama, Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Ia dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Ia adalah penyair terkemuka Indonesia berdarah Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, dia dinobatkan oleh H.B. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus bapak puisi modern Indonesia. Karyanya yaitu Derai-derai Cemara, Deru campur debu, Kerikil tajam, dan Yang terampas dan yang putus, Tiga menguak takdir dengan Asrul Sani dan Rifai Apin, Pulanglah dia si anak hilang, Kena gempur. Kedua, Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926, meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia. Karyanya yaitu Tiga menguak takdir, Dari suatu masa, dari suatu tempat, Mantra, Mahkamah, Jenderal Naga Bonar, Surat-surat kepercayaan. Yang ketiga, Abdullah Idrus. Abdullah Idrus lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 21 September 1921. Ia meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia pernah sekolah di AHIS, Mulo, AMS, dan Sekolah Menengah Tinggi. Ia meraih gelar Master of Art dari Universitas Monash, Australia. Ketika meninggal, ia adalah kandidat PhD di universitas tersebut. Karyanya yaitu Aki,
Perempuan dan Kebangsaan, Hati Nurani Manusia, Hikayat Petualang 5, Hikayat Putri Penelope. Keempat, Rifai Apin. Rifai Apin lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 1927. Wafat di Jakarta pada bulan April 1995. Ia adalah sastrawan Indonesia. Rifai pernah menimba ilmu hukum di Jakarta selama beberapa tahun. Ia pernah menjadi redaktur Nusantara, Gema Suasana, Gelanggang Siasat, Zenit, dan Zaman Baru. Ia pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, DPRD DKI Jakarta. Ia merupakan salah seorang pimpinan Pusat Lekra pada tahun 1959 sampai 1965. Setelah peristiwa G30S, ia ditahan di Pulau Buru selama 14 tahun dan dibebaskan pada akhir tahun 1979. Karyanya yaitu puisi-puisinya pernah dimuat dalam Gema Tanah Air dan Dari Dua Dunia Yang Belum Sudah. Bersama Karya Nawar dan Asrul Sani, dia menerbitkan antologi puisi Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Yang kelima, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur lahir di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Meninggal di Jakarta pada tanggal 30 April 2006 pada umur 81 tahun. Secara luas, dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karyanya yaitu 10 Kepala Nica, Keranji Bekasi Jatuh, Bukan Pasar Malam, Keluarga Gerilya, Cerita Calon Arang, Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Yang keempat, karya sastra angkatan 45. Yang pertama, prosa, yaitu Hati Nurani Manusia karya Idrus, Tiada Esok karya Mokhtar Lubis. Yang kedua, puisi, karya Sitor Situmorang, yaitu Surat Kertas Hijau, Dalam Saja, Wajah Tak Bernama. Yang ketiga, drama, karya Asrul Sani, yaitu Mahkamah, karya Idrus Dr. Bisma, Cibaku Aceh, Kejahatan Membalas Dendam, Keluarga Surono. Yang kelima, karakteristik angkatan 45. Yang pertama, mencorak lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Yang kedua, pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Yang ketiga, bahasanya lugas, hidup, dan berjiwa serta bernilai sastra. Yang keempat, sastrawannya lebih berjiwa patriotik. Yang kelima, bergaya ekspresi dan revolusioner. Yang keenam, bertujuan universal nasionalis. Yang ketujuh, bersifat praktis. Yang kedelapan, sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Yang keenam, perbedaan angkatan 45 dengan angkatan Pujangga Baru. Angkatan 45, yang pertama bebas, yang kedua individualistis, yang ketiga universalitas, yang keempat realitas. Sedangkan Pujangga Baru, yang pertama dinamis, yang kedua individualistis, yang ketiga tidak persoalkan tradisi sebagai temanya, yang keempat hasil karyanya bercorak kebangsaan. Sekian hasil mind mapping dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.